Selamat malam Sobat Perempuan Berkisah. Ketemu lagi sama saya. Semoga nggak bosan ngelihat muka saya melulu gitu ya di Perempuan Berkisah. Malam ini topiknya adalah seperti yang teman-teman lihat di sini, tarot reading for healing. Sebenarnya, Hai Dida, just want to say hi to everyone dulu. Tarot reading for healing, aku tuh dari pertama kali pada saat jadi di Perempuan Berkisah itu, kita di komunitas kita cari tahu nih apa sih sebenarnya yang pengen teman-teman diskusin sama kita gitu. Kita nggak kepengen juga selalu punya narasumber dari luar komunitas Perempuan Berkisah. Sekali-sekali ayo dong yang di komunitas kita ikutan diskusi sama kita di live Instagram gitu. Kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita apa yang menarik buat teman-teman gitu, apa yang pengen dibahas dan lain sebagainya. Salah satunya adalah mengenai tarot reading. Tarot reading sendiri kalau buat aku sendiri baru pernah nyobain sekali ya tarot reading gitu. Tapi aku belum pernah nih tahu tentang tarot reading for healing. Sebenarnya tuh kayak apa ya tarot reading for healing gitu. Apakah hubungannya apa gitu sama healing dan lain sebagainya gitu. Sebentar ya, aku coba. Aku coba add dulu yang mau. Fata, ayo request. Wait ya. Wait. Ini belum mulai aja udah seru. Hai Kak Yuli. Ntar. Tunggu, maaf, kameranya masih pakai kamera belakang. Halo. Hai. Aku gugup. Tenang gitu. Dek, terima Iya, kasih obrolan sama aku malam ini. Terima kasih sudah iya. Salam seharusnya kenal Kak Popi. seharusnya sore tadi ya, terus kemudian jadinya bisanya malam. Nah, eh, langsung aja aku minta kamu ceritain sedikit tentang kamu, dan mungkin kenapa sih kamu bisa sampai berhubungan sama Perempuan Berkisah gitu. Apakah ada kisah di balik kamu ada di Perempuan Berkisah? Sama kita mau ngomongin apa malam ini? Yuk, silakan. Ya, oke. Halo teman-teman semua, teman-teman PB dan teman-teman aku. Kenalin, aku Fata, aku domisili di Jogja. Saat ini stay di Jogja. Dan aku punya hobi membaca tarot gitu. Nah, perkenalanku dari Perempuan Berkisah itu karena aku kenal Mbak Alimah. Mbak Alimah adalah salah satu teman dari teman yang sangat saya sayangi gitu. Dan kemudian aku juga menyayangi Mbak Alimah gitu ya. Nah, Nah, aku sayang juga. eh, terus sayang juga sama Mbak Popi, sama semuanya gitu. Nah, terus kemudian dari situ waktu itu tuh Perempuan Berkisah tuh kayak followernya beberapa ratus ya karena ini karena buat sarana nulis Mbak Alima waktu itu gitu kan. Tapi aku tuh udah feeling kayak kayaknya nih Perempuan Berkisah bakal besar deh karena dia mampu menjadi ruang bercerita bagi perempuan yang selama ini tidak punya ruang dan tidak punya ruang untuk menceritakan kisah-kisah terdalamnya, terutama kisah-kisah yang selama ini enggak didengar oleh apa kisah-kisah nggak punya ruang sih di media massa kita gitu loh, terutama kisah-kisah tentang kekerasan seksual yang dihadapi. Nah, terus tiba-tiba nggak lama setahun yang lalu ya, tahu-tahu tuh Perempuan Berkisah tuh langsung hype banget, langsung banyak banget followernya karena
ternyata banyak banget nih yang kebantu sama sama perempuan berkisah gitu. Nah, sebenarnya ada kaitannya antara tarot reading for healing ini dengan apa yang sudah dilakukan perempuan berkisah dengan teman-teman yang kemudian bercerita. Gitu, Mbak. Terus kemudian Ya, akhirnya sempat ikut jadi gathering. bilang, ayo dong kita ngebahas yang apa ya, yang mungkin buat banyak orang selama ini lebih ke seru-seruan doang, seru-seruan yang mungkin buat mereka lebih kayak yang emang ada ininya, emang ada pengaruhnya. Biasanya kan kayak gitu-gitu gitu. Kalau aku sendiri aku selalu tertarik sama divinasi gitu. Apakah itu baca kartu, apakah itu palmistry, apakah itu horoskop, apakah itu shio dan lain sebagainya, itu aku senang banget gitu karena uh, aku tipikal yang orang emang suka belajar. Jadi aku pengen tahu ada patternnya nggak sih, ada polanya nggak sih. Nah cuma untuk untuk kartu tarot, aku tuh nggak pernah ngerti gimana sih cara bacanya dan kamu tuh belajarnya berapa lama kalau untuk tarot sendiri? Oke, jadi sebelumnya disclaimer nih ya, disclaimer. Jadi apa yang akan aku ceritakan di sini adalah pengalaman personalku. Gitu, pengalaman Hmm. personalku sebagai tarot reader nih. Karena setiap tarot reader itu punya pengalamannya masing-masing dan punya caranya masing-masing. Jadi, aku ini mungkin hanya salah satu dari sekian reader yang uh, akan teman-teman apa ya, akan jadi tempat teman-teman tahu tarot reading itu gimana gitu. Dan aku adalah salah satu tarot reader yang memulai perjalanan tarotku itu dengan belajar sendiri gitu. Jadi mungkin orang-orang akan Hmm. bertanya kan gitu kan, wah apakah harus punya kekuatan-kekuatan gitu kan untuk uh, Hmm. kekuatan yang luar biasa untuk jadi tarot Iya nggak? reader. Iya gitu Ah, kan. Atau harus harus punya intuitif, apakah banyak harus ada teman. bantuan? Hmm. Gitu kan. Nah, aku salah satu yang bukan kebetulan. Kenapa? Karena waktu itu jadi memang udah lama tuh. Aku berawal dari anime namanya Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura itu tentang seorang perempuan yang bisa membaca kartu untuk meramal gitu. Anime Jepang. Nah, dari situ aku mulai tertarik nih sama tarot itu mulai tahun 2016. Sebenarnya tertariknya dari 2015 sih. Nah, terus kebetulan ketemu seorang temen dan dia membuatku yakin untuk yaudah deh coba dulu punya gitu kartunya gitu. Nah, aku akhirnya beli di Gramedia waktu itu masih ada di Gramedia. Karena mungkin zaman dulu masih belum rame-rame gitu ya. Nah, beli di Hmm. Gramedia ini kartu pertamaku. Nah, jadi tarot ini tuh sebenarnya eh, kenapa nggak perlu punya kekuatan ekstra? Karena dia sebenarnya hanya medium sih. Jadi dia medium, Hmm. eh, dia medium. Nah, mediumnya ini jadi tergantung kitanya nih yang make gimana gitu. Kita bisa belajar banyak banget pengetahuannya dari Google, yang anak zaman sekarang kan semua Google gitu atau dari YouTube. Pokoknya dari internet baik banget. Terus juga kalau kalian beli satu set kartu yang ada buku panduannya, kalian juga bisa belajar dari situ. Nah, Hmm. kemudian aku mulai belajar dari itu. Selain itu aku juga ikut workshop karena juga pengen tahu nih kalau dari perspektif reader lain yang udah lebih berpengalaman tuh gimana baca tarot itu gitu kan. Terus aku juga terhubung dengan teman-teman yang luar biasa, reader-reader lain. Nah, dari mereka juga aku belajar tentang membaca tarot. Dan selain itu, aku juga belajar membaca tarot dengan cara menjadi klien. Jadi aku tuh juga ternyata klien tarot gitu loh. Aku bukan cuma reader gitu. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. terus cara kerjanya gimana sih sebenarnya? Nah, karena aku tadi bilang medium ya. Jadi, kartu tarot itu terdiri dari simbol-simbolnya. Jadi 78 kartu dia. 78 Hmm. kartu yang itu terdiri dari mayor arkana dan minor arkana yang whole-nya, keseluruhannya itu menceritakan tentang kelahiran dan kemudian kelahiran hingga manusia itu mati. Itu semua diceritain tuh ada di situ tuh. Jadi memang simbolnya didesain untuk menceritakan kehidupan manusia. Mungkin ini bisa menjawab kenapa ketika ada pembacaan tarot, kok relate ya sama aku. Karena ya memang Hmm. bagian hidup kita tuh ada di sini gitu loh, ada di simbol-simbol ini gitu. Dan simbol-simbol yang ada di kartu tarot itu sebenarnya
itu sama kayak simbol-simbol yang ada di sekitar kita gitu. Kayak oh kerudung mungkin simbol keagamaan gitu kan. Atau Hmm. emoji gitu, simbol yang kita gunakan dalam chat gitu atau bahasa sehari-hari. Jadi sebenarnya ini tuh kartu tarot itu sangat dekat dengan keseharian kita, bukan sesuatu yang aneh atau bukan sesuatu yang scary gitu, menakutkan gitu. Dan Hmm. yang membedakan itu biasanya cuma gambar sih. Ya, nah gambar ini tergantung preferensi masing-masing reader nih. Ada reader Hmm. yang emang senang tuh gambar-gambar yang gelap gitu kan. Nah, ada reader juga yang seneng gambar-gambar yang sedang-sedang saja gitu, yang bukan sedang-sedang saja kok kayak lagu dangdut ya, yang Nah, mungkin lucu-lucu gitu. ya, ada bedanya. Emang Apa ada macam-macam bentuk kartunya? kartunya totalnya tetap sama 78, cuman wujud gambarnya mbak yang beda-beda kayak ini. Ini yang paling umum banget nih. Ini ini namanya Rider White. Ah, ini Hmm. umum. Biasanya kalau yang mau belajar kartu tarot awal-awal bisa nyari ini. Karena kayak simbol kan, jadi lebih mudah dipahami gitu. Dan yang bahas di internet tuh banyak banget. Terus ada juga yang kayak gini. Ini tuh kayak ini adaptasi Marseille gitu, jadi isinya lebih ke simbol-simbol yang lebih sederhana. Terus ada Hmm. juga, aku ada sih apa tarot kucing, tarot anjing gitu. Jadi memang menyesuaikan kesenangannya readernya. Terus ada yang komen, aku sukanya yang mermaid, oke. Kalau saya suka jadi mermaid-nya, Mbak. Nah, aku tuh pernah ya Heeh. dibacain sama salah seorang eh, temanku, teman kantorku. Jadi he's a Filipino, he's a Pinoy. Jadi eh, dia hampir tidak pernah bacain orang gitu. Apalagi kalau orangnya minta. Jadi buat dia ada sedikit pressure kalau sampai diminta bacain dong gitu. Kalau buat dia tuh pressure karena buat dia baca tarot itu lo harus relax, lo harus tenang gitu-gitu ya. Jadi dia pernah tuh suatu hari yang indah gitu tiba-tiba yang Poppy sini yuk aku bacain, terus aku yang kenapa? I'm worry about you, kata dia gitu kan ya. Lo karena aku waktu itu lagi putus cinta sebenarnya gitu, sempat putus sebentar sama sama masku, terus dia bacain nih, dan kemudian aku sendiri sebenarnya percaya nggak percaya ya modelannya gitu. Jadi dia pun ngomong ke aku kalau ini bukan berarti begitu kamu buka dan aku bilang karena it's a yes or no kalau waktu itu aku pengalamanku ya. Jadi lo pikirin apa yang lo mau tanya, habis itu lo buka kartu, gue akan kasih tahu lo jawabannya iya atau enggak. Kalau dia yang gitu, nah aku nggak tahu apakah ada metode lain untuk membaca tarot atau gimana. Jadi apa eh, pertanyaan, terus abis itu ada yang ngambil kartu juga sehingga dia bacain untuk 12 bulan ke depan. Wow, 1 tahun tuh dibacain sama dia. Jadi pada saat itu memang kita lagi mau berganti tahun ke tahun 2019 dari 2018. Jadi dibacain tuh sepanjang 12 tahun. Tapi memang generik. Jadi misalnya dia ngasih tahu nih, oh di bulan Januari akan ada terjadinya penurunan bla bla bla. Di bulan April kamu akan traveling, di bulan apa kamu akan apa gitu-gitu. Dan dia ngomong satu hal yang aku ingat banget adalah di bulan November. Di bulan November di mana dia bilang akan ada pernikahan. Terus aku yang, gue kan putus ya. Gue apa urusannya sama gue menikah lah, apa urusannya sama aku menikah lagi gitu kan ya. Tapi ternyata yang dia omongin bukan buatku, tapi buat keponakanku. Ternyata keponakanku yang pernikahannya seharusnya di bulan Desember jadinya di bulan November. Tapi karena mungkin dia dia begitu dekat sama aku, tapi it relates buatku. Aku sampai oh my god beneran loh, there's a wedding di bulan November gitu, nggak yang di bulan apa aku pikir siapa yang mau menikah di bulan November, nggak ada yang mau menikah di bulan November, nggak mungkin aku gitu. But ada nggak sih orang yang kamu bacain nih ya, terus abis itu bilang ini nggak kejadian loh, beneran nggak kejadian, or apa gitu, atau terus kemudian jadi ngomel-ngomel karena hasilnya tidak tidak menyenangkan buat mereka. Ada nggak sih yang kayak gitu? Loh, itu aku ahlinya, Mbak. Aku ahlinya kalau reading salah loh, malah bangga. Jadi gini, uh, nah
memang umumnya tarot itu kan dikenal untuk medium membaca masa depan kan, atau yang banyak orang Hmm. bilang musrik-musrik itu gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi ternyata karena dia medium dan tergantung kita pakainya, itu juga bisa yang dipakai buat healing itu tadi, pembacaan buat healing. Nah, um, ada beberapa reader yang memang dia gifted atau mungkin memang spesialisasinya itu untuk membaca aduh komen-komenannya bikin aku salfok. Makasih ya guys. Maaf. Memang ada tarot reader yang memang gifted untuk membacakan prediksi. Nah, Hmm. tetapi ada juga tarot reader yang itu giftednya untuk membaca untuk kaitannya sama pengembangan diri atau healing ini tadi. Jadi gini, apa namanya? Dan gimana ya? Mau jelasinnya gimana ya? Jadi ini juga bergantung. Jadi sebenarnya whole tarot reading ini, sesi tarot reading itu sebenarnya tidak hanya bergantung dari readernya, tetapi Hmm. bergantung juga dari kliennya gitu. Nah, karena klien itu reader dan klien itu kalau memang survive itu akan saling tarik menarik gitu loh. Jadi, nah pertama itu, kedua adalah eh, kalau memang itu sifatnya prediksi, itu kan potensi ya Mbak, potensi ya. Hmm. Lagi itu tuh masa depan itu still so far away gitu, masih sangat jauh dan apapun yang terjadi di masa depan itu tuh masih sangat mungkin berubah gitu, tergantung karena apa yang kita lakukan sekarang gitu kan. Nah, maka dari itu Hmm. itulah kenapa ada prediksi yang salah gitu. Nah, kedua, simbol tuh kan banyak banget nih simbol di dalam kartu tarot gitu kan. Dan simbol ini tuh juga bagaimana si reader memandang simbol ini, bagaimana si klien memandang simbol ini kan juga berbeda nih. Nah, Hmm. ketika itu tuh ada kayak bahasa Jawanya apa ya? Luput, luput ki apa ya bahasa Indonesia nih. Ada yang gap gitu loh, gap gap Hmm. membaca simbol ini itu bisa jadi itu yang menyebabkan juga prediksinya salah, itu juga bisa. Atau ketiga, bisa jadi nih si readernya udah ngomong gini dan memberikan saran gini kan, tapi kliennya juga tidak melakukan apapun, ya itu bisa jadi juga tidak akan terjadi apapun. Jadi ada Hmm. banyak aspek sebenarnya dalam tarot reading gitu loh untuk prediksi gitu. Dan kadang-kadang seringkali kalau terjadinya di aku dan teman-temanku, ini tuh bukan soal prediksinya tepat atau tidak. Bukan Hmm. anak muda, meskipun itu yang Anda cari karena Anda mengeluarkan uang yang banyak gitu untuk reading gitu kan. Bukan anak muda. Terkadang seringkali ini tuh tentang kerendahan hati klien untuk menerima pesan dari semesta. Pesan Hmm. pesan ini tuh untuk kebaikannya si klien sebenarnya, kerendahan hati. Nah, kerendahan hati untuk menerima dan kemudian kerendahan hati untuk bersiap menerima semua resiko yang akan terjadi. Karena dalam hidup ya dan apalagi soal masa-masa depan itu tidak hanya selalu eh, hal baik yang akan terjadi, tapi mungkin juga ada hal-hal yang tidak baik. Yang mana sebenarnya ini bukan soal tidak baik atau tidak baik. Sebenarnya itu semua baik menurut semesta. Tapi bagaimana perspektif kita menilai itu? Itu Hmm. kalau untuk yang prediksi. Nah, kemudian Nah, aku pernah nih pada saat itu aku bahkan menanyakan pertanyaan yang apa ya menurutku hanya untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak, akurat atau tidak. Dengan aku tanya, apakah aku akan kembali dengannya, misalnya balikan lagi nih gitu ya. Iya iya iya, nggak cuma anak-anak ABG yang memang agak sedikit bucin ya gitu. Jadi aku nanya gitu, terus dijawabnya adalah dengan apa dengan ini nih dengan yakin nih tidak. Namun, tapi dia ada catatannya. Namun, tidak ini bukan berarti benar-benar sama sekali nggak mungkin ya, karena ada simbol yang menyatakan kalau ada sesuatu yang diusahakan akan terjadi sebaliknya. Karena ada simbolnya nih yang ini. Terus gue yang, ah gimana maksudnya? Ya,
Kalau misalnya dibiarkan tidak akan kembali, tapi kalau misalnya ada yang mengusahakan dan ini bisa kembali, ya tergantung lo nya maunya gimana gitu pada akhirnya gitu. Sebenarnya apa, mungkin ini agak mirip dengan apa yang kita lakukan di perempuan berkisah. Kalau di perempuan berkisah kan biasanya juga banyak yang teman-teman yang datang ke kita untuk meminta solusi. Tapi kita sebenarnya nggak langsung ngomong, oh Fata kamu begini aja, kamu begitu aja, apalah segala macam. Tapi kita kasih tahu ada nih loh simbol-simbol di dalam hidupmu sebenarnya yang menunjukkan kamu arahnya seharusnya ke kanan. Tapi kalau dianya enggak, tapi buatku ke kiri itu lebih ini, oh ya sudah, terserah kalian lah gitu. Mungkin seperti itu ya sebenarnya. Exactly, bener banget gitu Mbak. Nah itulah kenapa sebenarnya peran tarot reader di sini itu sebenarnya sebagai teman perjalanan Mbak, bukan penentu arah Hmm, hidup klien gitu loh. Cuman teman perjalanan yang menyampaikan pesan dari semesta gitu. Nah perihal hmm, si klien ini mau percaya atau tidak, mau mengambil saran itu atau tidak, mau melakukannya atau tidak, itu balik ke kliennya gitu loh. Dan memang klien yang harus mengambil pilihan supaya hmm, mereka bertanggung karena yang bertanggung jawab atas hidup mereka itu ya mereka gitu loh, bukan kami gitu. Kami itu cuman teman aja kayak kayak perempuan berkisah tadi. Contohnya nih, ketika kemudian ada klien nih yang mengalami KDRT gitu kan. Beberapa dari kami pernah mendapatkannya gitu. Nah, itu eh, tapi hasilnya memang berbeda ya satu orang sama satu sama lain ya hasil bacaannya. Kebetulan kalau di klien yang ini itu pembacaannya memang eh, semesta tuh berpesan bahwa take back yourself gitu loh. Eh, apa ya take back yourself aku bahasa Indonesia nih itu pokoknya jadi ya kamu tuh utamakan dirimu dulu gitu. It means kalau hmm, memang sudah tidak sanggup dipukuli bertahun-tahun, dipukuli setiap hari, atau dicaci maki setiap hari gitu kan, eh, ambil ambil langkah gitu, ambil langkah gitu, apapun bentuk langkahnya gitu loh. Bisa kemudian cari pertolongan ke keluarga atau ke teman atau ke perempuan berkisah atau ke apa hotline PPT 2K itu gitu gitu. Jadi, nah kemudian tergantung kliennya nih kemudian kan, kalau sudah diberikan bacaan seperti itu, dia mau ngapain gitu. Nah, ini kemudian nyangkut juga soal healing gitu. Sebenarnya ketika kita ngomongin tarot reading untuk healing, itu akan berbeda jauh dengan tarot reading untuk prediksi. Dan itulah hmm, kenapa sebenarnya tarot reading for healing itu nggak laku, guys. Itu tidak banyak yang mencari. Nah, kenapa? Jadi karena ketika ini tarot reading untuk healing itu akan fokus ngomongin kliennya. Kita hmm, akan fokus ngomong tentang kliennya. Nah, ini akan nyangkut ke pertanyaan dari Mbak Alimah kayaknya ya. Bagaimana jika kliennya tidak terbuka gitu. Nah, pada saat tarot reading for healing itu tuh diutamakan klien itu bercerita dengan terbuka dan jujur sebagaimana teman-teman perempuan berkisah bercerita ke perempuan berkisah kan, bercerita dengan hmm, jujur, bercerita dengan terbuka. Kenapa perlu demikian? Pertama karena kami tarot reader tuh profesional ya, jadi pasti rahasia akan terjamin, identitasnya juga akan terjamin seperti itu. Dan kami adalah sebenarnya pihak ketiga yang aman untukmu gitu loh. Kami tidak akan ngejudge kamu, tidak akan ngejudge pengalamanmu gitu. Apapun yang kamu alami itu berharga dan penting gitu kan. Itu matter hmm, gitu loh. Nah, kemudian dari proses bercerita inilah sebenarnya healing itu terjadi. Ketika apa yang dipendam selama ini bertahun-tahun gitu kan atau ya bertahun-tahun atau berbulan-bulan tiba-tiba keluar dengan lapang dada. Jadi hmm, proses komunikasi itu sendiri itu sudah bagian dari healing gitu loh. Dan nah, kenapa kemudian pertanyaan akan seputar ke kliennya? Karena kita akan bersama-sama mencari solusi bareng nih, gitu loh. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kamu, gitu loh. Sumbernya tuh dari mana, sumber masalahnya, gitu loh. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Dan kemudian, kenapa hal ini mesti terjadi? Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, gitu. Karena itu tadi,
Sebetulnya semesta tuh selalu punya caranya untuk encouraging kita gitu loh. Dan memang seringkali untuk encouraging kita itu tuh caranya adalah dengan cara-cara yang menyakitkan, mungkin menurut kita. Seperti itu. Nah, Hmm. jadi healingnya juga dimulai dari situ. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi bertanya kelak ke depan nanti tuh akan seperti apa gitu, atau dia akan balik sama aku enggak gitu tadi kan. Tapi akan Hmm. fokusnya akan ngomongin mengupas masalahnya itu. Makanya seringkali dalam satu sesi biasanya hanya akan fokus ke satu dua masalah saja. Dan persoalannya juga adalah ketika kemudian itu akan membahas si kliennya. Nah ini nih penting banget nih. Nggak semua klien siap untuk dibahas, untuk dibahas, untuk dibuka gitu loh bahwa oh Hmm. ini tuh oh ternyata kenapa nih sampai sekarang nih oh dari sekian banyak cowok cakep gitu kan kenapa kok nggak bisa aku nggak bisa milih salah satu gitu kan kenapa nggak ada yang nyantol kenapa nggak ada yang oke gitu ternyata setelah dicek adalah oh karena dia masih punya luka dari hubungannya yang sebelumnya jadi itu Hmm. membuat dia takut untuk mencintai lagi. Nah, nggak semua orang nih mau menerima itu, Mbak. Mau menerima bahwa oh ternyata ada part dari diriku juga nih yang ternyata aku terluka. Oh, ternyata aku tidak baik-baik saja gitu. Makanya eh, tarot reading for healing ini nggak mudah, lebih mudah malah prediksi gitu. Sama kemudian Biasanya biasanya kalau ketemu sama klien itu dari mana? Apakah misalnya mereka di refer gitu, misalnya nih aku nih ada yang cerita ke aku gitu, misalnya Kak Popi bla 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 bla, terus aku yang kamu coba deh tarot reading ke Fata gitu misalnya, kamu biasanya dapetnya dari mana kliennya? How do they find you? nah, ini menarik. Ini tadi yang kita ngomongin soal vibes juga ya, gitu. Jadi Hmm. frekuensi gitu, bahwa aku akan setiap reader itu akan meng-attract klien yang memang mean to be reading sama dia sebenarnya. Bisa jadi Oke. karena kesamaan sifat, karena kesamaan masalah. Nah, ini yang akan kita bahas nanti dan kemudian karena bisa jadi karena memang si temennya ini juga ngerasa cocok reading sama aku gitu kan. Jadi eh, biasanya memang dari situ bahwa ada yang ada yang tiba-tiba datang, ada yang memang refer dari teman gitu dan ada yang makanya beberapa klien itu hanya cocok dengan reader-reader tertentu. Itu wajar karena memang preferensinya itu sangat personal. Nah, tarot reading ini sebenarnya sesi yang sangat personal. Kamu tuh nyamannya cerita sama siapa sih? Nyamannya dengan penjelasan reader yang mana sih? Nah, karena sebenarnya setiap reader itu juga punya kemampuannya masing-masing, termasuk kemampuan approaching-nya gitu, dan punya spesialisasinya masing-masing. Nah, perihal apa namanya reader yang akan attract kliennya itu, itulah kenapa penting Hmm. sebenarnya buat reader itu juga melakukan healing. Jadi bukan cuma kliennya nih yang di healing nih, tapi juga readernya harus melakukan healing karena kalau enggak pertama akan mirroring itu tadi bahwa sebenarnya aku akan attract klien yang sebenarnya masalahnya sama denganku mungkin lebih Hmm. terutama ke masalah substansialnya ya akar masalahnya Hmm. tapi bentuk ceritanya bisa banyak nih gitu. Nah kedua supaya readernya tidak transforming mungkin di psikologi kita mengenal itu ya transforming itu adalah misal aku tuh punya Hmm. luka dibully. Oh, ini bukan misal, ini memang beneran terjadi dalam hidupku. Jadi aku dulu ini kan. Hmm. Terus Billy itu meninggalkan luka berupa ketakutan untuk speak up. Nah, Hmm. dan aku tuh nggak nyembuhin itu gitu loh. Aku nggak nyembuhin ketakutanku untuk speak up itu luka. Aku tidak memaafkan orang-orang yang membuli aku. Nah, aku bisa tanpa sadari itu aku akan attract klien-klien yang isinya korban bully. Atau klien-kliennya nggak bisa speak up gitu. Dan kalau aku tidak menyembuhkan diriku, aku akan transforming luka aku ke mereka. Kayak aku akan ngejudge mereka gitu loh. Kayak, ih gitu doang nggak bisa. Padahal deep down inside tuh, deep down inside, maksudnya di dalam diriku sendiri, aku masih kayak gitu loh padahal. Nah, itulah kenapa
sebenarnya proses tarot reading itu better, lebih baik, itu equal. Bahwa tidak ada yang lebih baik di sini, tidak ada yang lebih bijak di sini, dan tidak ada yang lebih hebat di sini. Kita sepantaran loh. Karena itulah kenapa Hmm. tarot reader itu bisa dibilang teman perjalanan gitu. Salah satu dari support sistemmu. Gitu, Mbak. Berarti untuk menyelesaikan masalah sebenarnya gitu, Iya, right? Karena kadang encouraging tuh buat ini. gini, buatku banyak juga teman-temanku yang pada akhirnya mengandalkan tarot reading itu kayak kamu bilang gitu buat eh, menyelesaikan masalahnya mereka dengan cara yang instan. Ibaratnya gitu loh, misalnya, eh ini dia cinta nggak sih sama aku? Terus kamu akan jawab ya, dia mencintaimu. It's not that easy kan sebenarnya jawaban itu tidak tidak pernah ada yang semudah itu, tidak ada yang hitam dan putih. Karena kayak kamu bilang ini perjalanan, di perjalanan nanti ada batu, kamu pengen pungut bisa beda tuh nanti hasilnya perjalanannya, bisa berarti kamu kehilangan waktu gitu misalnya 1 menit cuma karena kamu sibuk mengutin batu di jalan gitu kan ya gitu. Jadi uh, kalau boleh disimpulin tarot reading for healing ini lebih seperti teman-teman berusaha untuk mengupas sedikit-sedikit apa yang ada di dalam sehingga paham apa yang bisa dilakukan. Dalam melihat pun bisa lebih jernih melihatnya ke depan, tapi bukan kita yang mengarahkan, tapi kita lebih untuk apa ya, untuk memberikan perspektif nih yang berbeda sehingga teman-teman oh iya bener juga ya. Ternyata aku pada saat aku jalan, aku nggak pakai sepatu, pantas sakit gitu. Jadi bukan ngasih tahu nih jalannya ke depan gitu ya, bener ya? Gitu. Nah, Exactly. gimana kalau ada klien yang punya jawaban atas semuanya. Misalnya nih, kamu ngomong nih, Mbak Popi, Kak Popi, kamu itu kalau dilihat dari kartunya, Kak Popi ini begini, begini, dan begini. Sehingga kalau Kak Popi mau ke pasar, Kak Popi akan menemui kesulitan karena ada begini, begini, begini. Terus dijawabin dulu nih, tapi nggak gitu, menurut aku gini 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 gini. Ada nggak yang kayak begitu kliennya? Terus gimana caranya kamu menghadapi klien yang modelnya kayak gitu? Sabar dan tawakal sih, Mbak. Jadi saya tarot ini membuat saya sangat religius ya. Jadi sabar, tawakal, dan istighfar. Enggak ding. Nah, Ya namanya juga kita berhadapan dengan manusia ya. Manusia punya egonya masing-masing. Nah, memang aku juga sebagai klien dulu pernah seperti itu sih. Dan mungkin sampai sekarang, terutama kalau mendengar kabar buruk, aku akan selalu denying. Kayak, tidak, 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 gitu. Tidak aja. Nah, itu namanya fase denying. Fase denying ini kerap terjadi dengan orang-orang yang terluka, tetapi dia tidak menyadari dia terluka. So, hmm, yang bisa dilakukan adalah tunggu sampai dia memahami lukanya. Tapi seiring berjalannya waktu, buat mereka yang belajar, hmm, itu akan ada perubahan kok, Mbak. Memang kita nggak bisa karena kita nggak mengarahkan kan, kita hanya menyampaikan pesan gitu kan. Yang mana sebenarnya pesannya itu juga mereka tuh udah tahu bahwa di dalam diri mereka, di bawah sadar mereka, ya itu memang jawabannya dan satu-satunya solusi. Cuman karena itu tadi masih terluka atau masih trauma atau eh, apa ya? Mungkin kalau bahasa orang-orang ini tuh masih belum pasrah dan tawakal gitu. Ya memang mereka akan denying itu dan oke itu bagian dari perjalanan hidup mereka kok. Nanti juga akan ada fasenya mereka menyadari itu. Apalagi terutama ketika ngomongin luka ya Mbak ya. Luka hmm, itu kan berlapis dan eh, dan apalagi kalau kita udah dan kita kan punya mekanisme tapi kalau orang trauma tuh kayak punya mekanisme untuk nutup itu loh Mbak, nutup lukanya kan. Bisa jadi dengan tiba-tiba lupa gitu kan salah satunya. Nah, mekanisme yang untuk melindungi diri dari trauma inilah yang juga prosesnya untuk sampai dia pelan-pelan terkikis, 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 terkikis hingga terbuka hingga akhirnya kita ketemu langsung lukanya ini itu juga butuh proses gitu loh untuk sampai hmm, kemudian hmm, uh, wah nggak tahu luka pun belum selesai sampai situ. Biasanya kita bakal kaget, wah aku ternyata punya luka ya gitu kan. Terus biasanya dan wah tidak tidak aku ingin menghindarinya karena untuk menyembuhkannya pasti sulit gitu. Nah pasti ada mekanisme-mekanisme kayak gitu. Jadi memang
eh ya butuh proses sih dan kerendah hatian juga gitu. Sama kemudian ini juga kaitannya sama tarot reading for healing ya. Itu adalah eh setelah kenapa pembacaan tarot untuk healing, ataupun sebenarnya healing itu sendiri, healing trauma, healing luka, itu tuh nggak bisa langsung jadi mak jegagi bahasa Jawa ya itu. Mak jegagi itu tiba-tiba ya, ujuk-ujuk gitu kan, ujuk-ujuk itu juga bahasa Jawa. Ya tiba-tiba lah itu. Simsalabim, simsalabim, Iya, abrakadabra. langsung stabil, bisa sembuh meskipun baru sekali reading gitu loh. Atau kita sekali ke psikolog gitu bisa langsung sembuh. No darling, no gitu. Karena ya itu tadi eh luka ini kita dapatkan bertahun-tahun gitu. Misal dipukulin bertahun-tahun. Gak mungkin kan kita menyembuhkannya hanya dalam satu malam atau satu bulan. Kita juga butuh Hmm. waktu yang sama bertahun. Misal kita dipukulin 5 tahun. Iya, kita juga minimal butuh waktu 5 tahun juga untuk menyembuhkan itu. Kalau kata psikolog butuh gitu gitu. Nah, jadi butuh eh, apa namanya? Itu butuh Majik lagi, kesabaran pelan-pelan ya. Dia mah jegagi. majik Ah, lagi. lokal banget ya gitu. Nah, nah itulah kenapa juga nih. Nah, kenapa tarot reading for healing ini nggak bisa dijadikan satu-satunya sarana buat healing nih guys. Hmm. Terutama buat kasus-kasus nih yang udah sampai parah, depresi akut, halo, nanya ke Poppy, gitu. Yang udah Hai. sampai parah sama suicide thought, pikiran untuk selalu bunuh diri, gitu, sampai oh my god ada Bu Jero, halo Bu Jero, kenapa soundnya begini banget? Uh, Hai. uh, Fokus, fokus. Ayo. fokus, fokus. I find, gitu. Maaf, maaf Leo soalnya haus atensi. Nah itu jadi Oh iya, pertama itu anak tadi. kalian makanya kayak gitu tadi tuh harus cium-cium kalau mamanya lagi live. Iya betul. Haus atensi. Iya haus afeksi. Nah, ya itu apa nama? Kenapa tidak bisa tidak bisa menggantikan psikolog dan psikiater? Terutama itu tadi udah depresi akut, udah tidak ada keinginan untuk hidup, udah self harming, menyakiti diri, apapun bentuknya ya. Terus kemudian Hmm. selalu berpikir ingin bunuh diri. Nah, itu tuh udah akan kami pasti refer ke psikolog dan psikiater karena memang mereka ahlinya gitu loh. Hmm. Karena memang mereka ahlinya, mereka yang akan tahu treatmentnya ini bakal gimana, terutama buat teman-teman yang memang sudah membutuhkan obat. Itu tuh psikiater tuh itu banget gitu loh, kayak yang sempat dibahas Hmm. di perempuan berkisah. Nah, jadi makanya tarot reading for healing ini lebih ke itu tadi pemberian perspektif, temen jalan bareng gitu. Hmm. Makanya kami nggak jarang itu refer Biasanya ke tuh psikolog. how does it work? Maksudnya misalnya nih aku klien nih, Hmm. aku datang ke kamu untuk apa namanya untuk dibacain gitu tarotnya. How does it work? Apakah aku harus bercerita dulu, setelah itu step-stepnya tuh apa sebenarnya sampai readingnya selesai? Oke, step-stepnya itu adalah yang jelas. Oke, ini juga jangan lupa. Ketika reading, utamakan itu kondisi emosi itu lebih ke stabil ya. Bukan yang Hmm. lagi eh, Kalut. sedih akut, atau marah akut, atau kalut akut gitu nggak. Jadi lebih ke tengah-tengah lah kalau bisa gitu. Kenapa? Karena ketika, Netral lah paling tidak ya. nah supaya kita bisa lebih lapang untuk menerima pesan dari semesta. Lapang bercerita Hmm. maupun lapang mendengarkan gitu. Karena klien juga Hmm. perlu seni mendengarkan selain seni bercerita gitu. Nah, itu. Dan jadi setelah misalnya aku kemarin baru putus gitu kan. Ini terjadi 2 tahun lalu. Itu kan aku lagi nangis-nangisnya tuh tiap hari nangis gitu kan. Terus ya nggak bisa nih, aku harus nenangin diri dulu. Nah, ketika aku nenangin diri, baru aku akan mencari reader yang memang resonate, yang memang menurutku aku nyaman akan cerita dengan dia. Ya, dan budgetnya tentu saja yang sesuai dengan tabungan saya. Jadi tarot reader itu tuh punya banyak banget variasi biaya. Nah, pilihlah yang sesuai dengan budget Anda, teman-teman, gitu. Nah, kemudian aku udah pilih nih yang sesuai budgetku dan kemudian bikin janji tentu saja tidak bisa mungkin tidak dadakan ya, supaya readernya mempersiapkan diri juga nih, gitu. Hmm. Karena kan semuanya perlu ada persiapan kan.
Nah, kemudian setelah udah janjian, prosesnya itu adalah yaitu tadi cerita. Aku akan cerita sebaiknya cerita sedetail mungkin. Misal aku tuh putus gitu, ternyata eh, pasanganku itu sudah punya pasangan yang lain. Jadi kami putus Hmm. karena dia sudah punya pasangan yang lain dan ketahuan olehku gitu. Aku tuh aku tuh nangis gitu kan. Aku nangis, aku tuh sedih banget. Tapi aku nggak tahu kak, aku tuh nggak tahu kak kenapa aku senangis ini, aku sesedih ini gitu loh. Padahal kalau kata teman-temanku yang lain kan cowok tinggal cari lagi gitu kan. Hmm. Terus gitu. Terus masa aku juga tiba-tiba teringat, misal aku jadi teringat bahwa ternyata ayahku itu juga ternyata misal nih juga eh, meninggalkan ibuku gitu. Jadi Hmm. apa kesedihannya ini bertumpuk gitu loh. Jadi ternyata bukan cuma dia sedih karena diduakan, tapi dia sedih karena luka masa lalunya, masa kecilnya ke-trigger lagi nih gitu loh, kepantik lagi Oh, nih gitu. Bahwa jadi nah terus kemudian leadernya akan membacakan nih. Nah, bedanya kalau reading for healing ini yang dibacakan pertama itu adalah apa yang perlu kita lakukan sekarang, apa yang perlu kamu lakukan sekarang, atau sebenarnya masalahnya ini apa gitu. Nanti akan dibukakan kartu. Kalau secara online itu tuh readernya yang akan memilihkan kartu atau tergantung juga sih. Bisa juga kliennya akan memilihkan kartu. Tapi kalau pas ketemu, biasanya yang milih kartunya tuh langsung si kliennya gitu kan. Nah, misal nih, dan bagusnya itu lebih baik bertanya pertanyaan yang jelas. Dan yang kita tahu apa yang mau kita gali dari situ. Bukan jodohku kapan sampainya ya gitu kan. Atau kapan saya kaya raya gitu kan. Kalau begitu sih saya juga mau gitu kan. Nah, tanya juga bagaimana mau jawabannya kalau itu. gitu kan. Tanya Nah, pertanyaan yang jelas. kayak gimana? Yang Kalau spesifik spesifik tuh kayak apa misalnya, contohnya? ini kaitannya sama yang tadi ya. Hmm. Gitu, misal gini kok, kaitannya sama masalah yang tadi itu, kenapa sih Mbak masalah ini tuh terjadi padaku? Gitu. Bisa mulai dari situ. Terus kedua, Hmm. bagaimana aku harus menghadapi masalahku ini? Itu bisa jadi itu. Nah, tapi kalau misal kita next pertanyaan lain, contoh pertanyaan spesifik lainnya adalah kalau soal keuangan nih, bagaimana caranya supaya bulan depan saya bisa mendapatkan uang 10 juta? Kan detail. Bulan depan 10 juta. Atau bagaimana caranya kalau karir? Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan peningkatan karir? Saat ini saya adalah karyawan magang. Bagaimana saya supaya bisa segera menjadi CEO perusahaan tersebut? Nah, kan jelas gitu, jenjang yang dicari jelas gitu. Kalau Realistis ya, tapi jelas. terus kemudian kalau soal asmara, bagian daripada bertanya kapan jodoh saya tiba, mungkin akan lebih rasional bertanya bagaimana apa yang perlu saya lakukan Kak supaya saya bisa segera bertemu dengan laki-laki atau perempuan yang serius menjalani hubungan ke jenjang pernikahan. Panjang tapi jelas. Ada yang tanya, Sugar Daddy kapan datang, Kak? Dicari ya, Dek. Lagi beli gula di warung depan jadi sugar tuh, sugar daddy bawa sugar ya, lagi Yopi, beli di warung permen gitu. Kalau saya selama ini dapatnya sugarnya doang sih. Gitu. Nah, apa seperti Mbak yang Didi nih, dia pertanyaan detail. berkembang sesedikit mungkin. Bagaimana caranya supaya saya mendapat jodoh yang kaya raya, berkarir cemerlang sesegera mungkin? Segera mungkin. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kak, gimana caranya? Ini ya berasa mau proklamasi ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, Kamu itu. hilang kali gila kalau nggak kayak gitu pertanyaannya. Saya sih juga mau kalau sesingkat-singkatnya gitu. Nah, terus yang lucu adalah gitu kan.
Yang lucu adalah kalau di kasusku nih pertanyaanku, aku juga bertanya hal yang sama. Kapan sih gitu? Aku bisa segera mendapatkan gitu kan, mendapatkan bukan jodoh sebenarnya laki-laki yang kemudian bisa aku nikahi gitu kan. Jawaban yang keluar adalah gitu kan. Hey, kamu sembuhin dulu trauma masa kecilmu yang dulu tidak hidup dengan bapakmu sehingga kamu tidak punya gambaran menjalin hubungan dengan laki-laki itu sebenarnya gimana. Hmm. Nah, kartu tarot itu hasil bacaan tarotku, bukan bacaan tarotku, maksudnya aku reading dengan reader lain itu tuh seperti itu, dia mengemukakan itu. Nah, Hmm. ini kan jawaban yang menohok kan, karena loh, oh ternyata tuh ini bukan tentang kapan jodoh akan tiba, tapi tentang kesiapanku. Ternyata aku tuh belum betul-betul siap loh untuk ketemu jodohku gitu loh. Aku tuh cuma sekedar galau-galau nggak jelas minta diselamatkan aja gitu loh. Ternyata aku nggak benar-benar insist apa ya. Aku tidak benar-benar ingin dan sadar untuk menjalani sebuah hubungan seperti itu. Nah, tarot reader juga kerap akan memberikan jawaban-jawaban yang menohok seperti itu gitu. Nah, itulah kenapa perlu Ini bukan gelas. kerendahan untuk menerima. Oh, Mbak, gelas minumnya gede terus gue asal lepas. Ini bukan gelas, ini botol. Botol minum. Karena kalau nggak dibotolin nanti aku nggak minum-minum air putih, ini udah mau habis tuh. Iya loh, Kak Popi Eh, juga habis live kan tadi. Aku jadi pengen minum juga. jadi gini, kita tuh sebenarnya di perempuan berkisah juga sama. Nah, apa aku sendiri sering banget terima DM atau apa gitu ya, yang langsung to the point nih, Kak, aku minta solusi langsung gitu. Jadi biasanya aku akan tanya balik ke dia adalah aku minta dia untuk menceritakan sedikit supaya aku lebih paham mengenai konteksnya. Karena aku kan orang komunikasi nih. Kalau orang komunikasi, kalau tiba-tiba misalnya ditanya nih, anakku aja gitu ya, kalau nanya, mah artinya ini apa? Sebentar, kalimatnya apa? Ah, Apa yang sedang berusaha cari tahu gitu, karena aku nggak bisa yang cuma, dan aku juga guru bahasa Inggris kan, jadi susah kalau misalnya pada saat ada yang nanya, bahasa Inggrisnya ini apa ya Pop, sebentar lu mau ngomong apa dulu gitu. Jadi gue paham apa kata apa yang cocok untuk kalimat itu. Jadi nggak bisa lo yang cuma sekonyong-konyong, artinya ini apa ya Pop, bahasa Inggrisnya ini apa ya Pop, gue nggak akan pernah jawab. Jadi aku nggak pernah jawab kalau ada orang yang bertanya seperti itu. Pasti aku balik lagi dengan pertanyaan, lo mau kalimatnya apa? Nah, sama seperti kalau misalnya ada teman-teman yang pada curhat nih ke kita gitu. Atau misalnya dengan istilahnya mereka adalah kita konseling gitu. Pada saat konseling yang harus dipahami adalah kita langsung kasih boundaries. Kasih boundaries di mana kita kita paham dulu duduk perkaranya sehingga kita bisa menawarkan ini kita apa namanya point of view kita, apa ya, pendapat kita, bukan pendapat sih sebenarnya, lebih ke apa ya, pertimbangan atau apapun yang bisa dijadikan bahan pertimbangan mereka lah untuk menentukan langkahnya mereka. Jadi bukan kita yang memberikan saran apapun, namun misal ada juga memang yang misalnya nih cerita nih, oh Kak, gini gitu, aku diginiin nih sama apa sama pasanganku, lalu kita cari tahu, kita gali dan lain sebagainya, dan kita tanya balik ke dia, menurut kamu apa yang harus dilakukan? Terus dia tahu nih, oh iya Kak, aku tahu, aku harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Terima kasih ya Kak. 2 minggu kemudian dia balik lagi dengan masalah yang sama dan pertanyaan yang sama. Bingung nggak? Dan aku sampai yang, kamu butuh apa? Karena kita harus tanya itu kan. Kalau di kita memang kita harus tanya apa yang kamu butuhkan, bagaimana kami bisa membantu. Jadi bukannya kita nggak mau bantu teman-teman, tapi pada saat teman-teman kayak kamu bilang tadi, tidak mengindahkan apa simbol-simbol yang semesta berikan ke kamu, kamu tidak akan bisa maju. Kamu tidak akan bisa menemukan pintunya, pintu keluarnya di mana. Karena kamu sibuk dengan yang, iya tapi nggak ada pintunya di rumah gitu. Tapi nggak ada ini, tapi adanya cuma jendela, adanya ini. Coba. Stop dulu, lihat ke sekeliling, baru habis itu bilang. Karena mungkin kita fokusnya ke jendela nih, kita ngelihat nggak ada pintu, adanya jendela depan 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 muka jendela, depan muka jendela. Nah, buatku sebenarnya yang kamu ceritain dari tadi itu adalah seperti itu.
teman perjalanan sehingga kamu bisa lihat sebentar, jangan jangan lurus dulu lihatnya, coba lihat di kiri, ada apa di sebelah kiri, coba lihat ke kanan, ada apa sebelah kanan gitu. Jadi proses healing, tarot for healing ini pun adalah proses, jadi bukan reading kemudian setelah itu selesai. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang berpikir kalau sehabis aku dibaca ini tarot reading nih sama Fata nih, habis itu kemudian aku langsung mendapatkan apa yang aku inginkan dan apa yang aku harapkan, itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala bilang kun fayakun, terjadilah. Mohon maaf kami bukan Tuhan gitu. Dan on a serious notes gitu, buat teman-teman, buat para sobat perempuan berkisah khususnya gitu, jangan takut kalau mau bercerita, karena biasanya itu dengan kita bercerita, kayak tadi Fata ngomong, dengan kita bercerita itu adalah satu langkah loh, satu langkah maju menuju healing kalian. Jadi bercerita pun sebenarnya sudah mengeluarkan beban nih, udah unloading ibaratnya, udah yang keluar, akhirnya keluar nih gitu. Dari situ pun kita sudah seharusnya sudah merasa better, sudah merasa lebih baik gitu dibanding sebelumnya. Namun apa yang mau dilakukan setelahnya, setelah ada reading ini, itu juga balik lagi ke kaliannya. Jadi bukan tergantung Fatanya bilang apa gitu, yang apa tarot tradernya bilang apa. Oh jadi lu gini aja, jadi lu gitu aja, jadi lu kesini aja, jadi lu ke situ aja, gitu. Jadi it's a process guys, bukan sekonyong-konyong apa tadi kau bilang ujuk-ujuk Gagi. ngejegagik gitu kan ya, ngejegagik gitu, terus kemudian terjadilah, it's a process. Nah biasanya proses ini apakah ada apakah ada benchmarknya, misalnya nih untuk problemnya Mbak Popi gitu, karena Mbak Popi ini setelah menikah 10 tahun terus ditinggal, untuk perempuan lain aku Kak Popi butuh 5 kali reading misalnya, atau apa, how do you, gimana cara kamu menentukan berapa kali orang ini harus reading, atau gimana tuh caranya? Kan kamu bilang nggak bisa sekali nih, Ya. perlu beberapa kali. Yang menentukan berapa kalinya tuh gimana? Yang menentukan berapa kalinya itu kliennya. Karena Hmm. kliennya yang tahu kapasitas dirinya menanggung luka itu seberapa. Kliennya yang tahu, karena kliennya juga yang mengalami itu kan. Nah, kenapa juga butuh beberapa kali? Karena biasanya dalam waktunya nggak linear kayak garis gini ya. Jadi tuh kayak di kartu tarot sebenarnya. Waktu tuh nggak di linear kalau di kartu tarot, tapi muter. Jadi bisa jadi nih setelah reading kan, Kak Popi ini semangat gitu kan. Oke, terus jadi tahu bagaimana menyelesaikan luka yang pertama. Ternyata ada luka yang kedua setelah Kak Popi proses penyembuhannya. Habis luka kedua kan ada luka ketiga, tapi ternyata luka ketiga itu sangat sulit, sehingga Kak Popi itu harus mundur lagi nih, balik lagi ke luka pertama lagi. Itu tadi yang kenapa nggak linear, dan bukan berarti ketika klien itu mundur ya, kan banyaknya yang ngerasa, aduh hidupku tuh nggak berprogres gitu, kan aku kok jatuh ke lubang yang sama lagi gitu. Mungkin memang caranya harus gitu dulu, harus mundur dulu gitu loh. Itulah kenapa kami para leader ini sangat menghargai klien yang berusaha banget healing dirinya, karena pasti prosesnya nggak mudah, dan itu tuh akan rentan kembali jatuh ke apa, kembali balik lagi harus mundur lagi gitu, karena sebenarnya mundur pun kan progres juga ya, progres nggak harus selalu gitu. Maka dari itu yang hebat dalam tarot ini itu sebenarnya ya kliennya sih gitu kan, kayak ketika kliennya dari yang kayak kliennya temenku nih, dari yang dia dipukulin terus gitu kan sampai akhirnya dia berani untuk mutusin pacarnya yang mukulin terus, itu ternyata butuh waktu 2-3 tahun. Nah, atau ada lagi yang dari yang dia beneran nggak berani, nggak bisa memaafkan orang tuanya gitu kan, karena merasa ini semua kalau orang tua aku, karena aku bisa kayak gini gitu. Itu tuh ada yang pelan-pelan jadi bisa menerima ibunya, dari menerima bapaknya, tapi itu juga mungkin uh, dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi nggak ada waktu sebentar sebenarnya untuk proses pemulihan luka ini. Makanya yang hebat adalah klien, ketika klien benar-benar mau memproses itu semua gitu loh.
Kami makanya sering takjub dan sering terharu, dan kami juga belajar dari klien sih tentang kegigihan mereka untuk mau moving forward. Nah, itulah kenapa bukti bahwa setiap orang tuh punya waktunya masing-masing, setiap orang punya jalannya masing-masing, itu benar banget. Itu yang aku dapetin juga di tarot reading ya sama Polider. Dan bahwa setiap masalah itu tuh yang kita hadapi, setiap masa lalu, setiap pengalaman yang kita hadapi itu kenapa berharga ya? Karena memang semua pribadi itu unik gitu loh. Nggak ada yang lebih buruk dan nggak ada yang lebih baik. Jadi tergantung kliennya. Beberapa klien tuh kalau udah selesai dengan masalahnya tidak kembali lagi sih. Ada yang sekali, 3 kali, 4 kali gitu ada. Atau ada yang sekali juga tidak kembali ya. Itu kan makanya aku kliennya gitu. Mungkin ini ya eh, takut gitu ya. Aduh, kalau dibacain langsung diomongin sayanya. Yang diomongin suruh move on dulu. Saat kamu ngomong kadang melangkah mundur pun itu adalah kemajuan. Ini sama sebenarnya seperti analogi kalau kita foto. Kalau kita foto deket kan kita ngeliatnya cuma begini nih, gitu. Tapi pada saat kita biasanya nih kalau kita foto satu grup, kan biasanya kita ngomong mas mundur lagi biar semuanya kena. Nah itu juga yang dalam hidup guys, kalau buat aku gitu ya, sebagai orang yang kadang-kadang suka bingung sama orang yang kekeh pengen maju. Padahal sebenarnya yang butuh dia lakukan adalah stop dulu, mungkin mundur nih 2 langkah, supaya kamunya pada saat maju, kamu nggak harus pentok-pentok lagi gitu. Karena coba lihat deh guys, kalau misalnya nih kalian kekeh nih di depan begini nih, nggak kelihatan semuanya, padahal kalau mundur kelihatan sedikit, mundur lagi kelihatan segini. Coba, gak enak kan ngeliat muka aku segini, tapi kalau kalian mundur kan enak nih, nah kelihatan semua. Nah kadang tuh kita tidak bisa melihat hidup kita secara keseluruhan, atau lebih see the bigger picture kalau kata orang sono. Pada saat kita too close to it, we're standing too close to it, gitu. Jadinya kitanya tidak bisa melihat, oh iya benar ya, pada saat gue mundur, pada saat gue udah yang ini nggak merangsak maju terus, baru paham nih, oh iya, pada saat gue ngeliat mundur ternyata ada pintu di situ. Kemarin gue ngeliatnya ke sini aja gitu, sehingga kelihatannya hanya ada jendela yang tidak mungkin dijangkau. Tapi pada saat teman-teman mundur, untuk mundur pun bukan berarti apa ya, uh, kitanya nggak peduli gitu. Maksudnya jadi kemunduran terus jadi yang udahlah nyerah lah, gue balik aja ke gue yang sebelumnya gitu. Bukan itu juga, namun how to take a step back, teman-teman, to actually see the bigger picture, supaya bisa melihat the bigger picture-nya gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang punya masalah itu, bukan kita yang berusaha untuk membantu ya gitu. Jadi buat kalian yang merasa kalian punya masalah, kalian baru bisa melihat the bigger picture mungkin kalau kalian slow down, kalau misalnya kalian nggak keburu-buru pengen move on instead of moving forward. It's two different things. Moving on and moving forward is two different things, right? Gitu. Kadang kita juga menyalahartikan moving on dengan misalnya langsung punya pasangan baru atau apa, padahal sebelumnya di relationship yang sebelumnya toxic banget sehingga mengguratkan luka yang dalam. Sementara luka itu kan luka batin, sama kayak luka ini ya, kayak luka badaniah nih ya teman-teman. Kalau cuma ke scratch doang, oh ini paling nanti juga kalau orang-orang zaman dulu kan dijilat juga sembuh gitu, misalnya darahnya nggak keluar lagi. Tapi ada juga yang bentuknya tusukan teman-teman, tusukan ke jantung, sehingga itu kan butuh operasi. Misalnya kalau misalnya ke rumah sakit pun butuh operasi, butuh pemulihan yang lama dan lain sebagainya. So it's not a race kalau kata Fata. Jadi pemulihan itu bukan lagi kayak balapan. Kalau Poppy butuh waktu 3 bulan, bukan berarti kalian semua akan butuh waktu 3 bulan. Bisa jadi kalian butuh cuma 3 hari atau 3 minggu gitu, atau 3 tahun, right? Gitu. Jadi untuk healing ini it's a proses, lama sebentar atau lamanya waktu kita untuk berproses itu tergantung dari kitanya sendiri dan sedalam apa misalnya luka yang kita rasakan gitu. Jadi satu orang bisa jadi dalam dalam 3 kali reading aja udah selesai, setelah itu dia merasa lebih baik gitu. Ada juga yang mungkin lebih lama waktunya. Nah, ngomong-ngomong soal waktu, karena waktunya sudah habis,
ternyata sudah 1 jam, menyenangkan sekali bicara dengan kamu. Nih udah tinggal 18 detik lagi. Thank you so much. Terima kasih sudah mau ngobrol sama kami. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol